السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Pelajarilah agama Islam ini yang telah sempurna sehingga kita hidup dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa Al-Qur'an dan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang di dalamnya terdapat petunjuk bagi kita yang mau mempelajarinya, bagi kita yang mau mempelajarinya dan mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalamnya terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita setiap hari Jumat diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk ketakwaan kita adalah mempelajari Al-Qur'anul Karim, mempelajari bacaan-bacaan yang setiap hari kita baca, merenungkan ayat-ayat yang sering kita baca dalam salat-salat kita, agar kita betul-betul bisa memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam setiap kali salat kita harus membaca surat Al-Fatihah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Maka membaca surat Al-Fatihah adalah merupakan rukun dalam setiap salat kita. Ayat yang kita semuanya hafal. Allah berfirman: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah. Kami menyembah hanya kepada Engkau saja dan kami hanya meminta pertolongan kepada Engkau saja. Maka kita harus tulus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah saja. Jangan sampai kita menyembah kepada tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba yang lemah, tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan sehari-hari kita dengan diri kita sendiri. Kita butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah pencipta langit dan bumi. Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang membuat segala sesuatu menjadi mudah. Maka kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan ya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk minta kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Dalam ayat yang kita juga insyaallah sering mendengarkan, Allah berfirman: Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila engkau ditanya oleh hambaku tentang aku,
maka jawablah bahwa aku ini sangat dekat. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa meminta kepadaku. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam semua urusan kehidupan kita ingin meraih sesuatu, mendapatkan manfaat, dimudahkan urusan kita, diberikan pasangan yang soleh, diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah, dimudahkan kerjaannya, dilancarkan rezekinya, dan kita memiliki cita-cita yang banyak yang kita harapkan itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga ingin memiliki badan yang sehat, kita disembuhkan dari penyakit, kita dijauhkan dari bahaya, dari musibah, kita diselamatkan dari gangguan orang-orang zalim. Semua itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam meraih sesuatu yang bermanfaat atau menghindarkan sesuatu yang berbahaya bagi kita, maka mintalah perlindungan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya suri tauladan dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Para nabi alaihi wassalatu wassalam, dari sejak Nabi Nuh alaihi salam, beliau dizalimi oleh umatnya. Beliau berdakwah 950 tahun, namun kaumnya mendustakan Nabi Nuh, mengejek Nabi Nuh, sehingga Nabi Nuh alaihi salatu wasallam meminta pertolongan, ya Allah, Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya ini kalah ya Allah. Saya didustakan oleh kaumku, saya dihina-hina oleh kaumku selama bertahun-tahun lamanya. Maka tolonglah saya ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menolong Nabi Nuh dengan menghancurkan umatnya yang zalim. Dikirimkan air bah yang sangat banyak sehingga tenggelamlah mereka semuanya kecuali sedikit dari hamba-hamba Allah yang beriman saja. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika beliau ingin memiliki anak, maka beliau berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Beliau mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, berikanlah kepadaku anak-anak yang saleh ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan permohonan beliau dengan Allah berikan kepada beliau anak yang saleh, yaitu Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau mengunjungi kota Mekah saat itu, kota yang sangat gersang, tidak ada tumbuhan, tidak ada air, tidak ada kehidupan di sana. Namun subhanallah, dengan optimisnya, keyakinan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mengabulkan. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, datang kepada tempat tersebut, ke Makkah tersebut, dalam saat keadaan di situ saat gersang, beliau mengatakan, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, kota Makkah ini, negeri yang aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya dan anak keturunan saya dari menyembah kepada berhala-berhala itu. Kemudian doa-doa berikutnya beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya saya tempatkan sebagian keluarga keturunan saya ini di Mekah ini, sebuah lembah yang sangat tandus, nggak ada kehidupan, nggak ada tanam-tanaman. Kalau hitung-hitungan manusia bisa menjadi mati dengan waktu yang sangat dekat. Nggak ada ekonomi yang pesat, nggak ada. Jual beli nggak ada, sepi di sana. Tapi beliau yakin pasti Allah akan menolongnya. Karena ini perintah dari Allah untuk tinggal di sana. Maka beliau tinggal berdoa kepada Allah, Allah akan berikan. Maka beliau mengatakan, ya Allah, jadikanlah hati manusia condong untuk ingin rindu kepada Mekah tersebut, dan berikanlah rizki kepada penduduknya dengan tumbuh-tumbuhan dan juga buah-buahan, biji-bijian, makanan yang lezat, rizki yang banyak, agar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya dikabulkan atau tidak? Dikabulkan. Sekarang dari zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang dan sampai yaumul qiyamah, hari kiamat, kota Mekah adalah kota yang aman, dan semua buah-buahan bisa dinikmati di sana, walaupun sebagiannya tidak tumbuh di sana, tapi datang dari berbagai macam negara. Semua kaum muslimin berkunjung ke sana sehingga ekonominya menjadi pesat. Ini doa yang luar biasa dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Demikian pula Nabi Musa alaihi salam, ketika menghadapi pemimpin yang jahat, Fir'aun, raja yang sangat bengis, yang kafir,
yang menzalimi umatnya, menzalimi kaumnya, menzalimi rakyatnya. Beliau mengatakan, Rabbana innaka ataita fir'auna wa qaumahu zinata wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana ta'imis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan tentaranya itu harta yang sangat banyak, ekonomi yang melimpah, kekuasaan yang luar biasa besarnya. Namun mereka gunakan harta dan kekayaan dan jabatan mereka untuk menyesatkan hamba-hambamu, membuat mereka tidak mau beribadah kepadamu ya Allah. Maka hancurkanlah mereka ya Allah. Maka apa yang dilakukan kepada Fir'aun dan tentaranya, Allah kabulkan doanya Nabi Musa alaihissalam. Allah hancurkan Fir'aun dan bala tentaranya dengan ditenggelamkan ke dalam lautan yang sangat dalam. Maka kita sebagai orang umat Islam jangan ragu-ragu, doa minta kepada Allah apapun itu. Bahkan sesuatu yang mustahil dalam pikiran kita, gak mungkin ini terkabulkan, gak mungkin. Kata siapa? Kita harus yakin innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Allah mampu. Sesuatu yang mustahil dalam hitungan kita, tapi kita minta kepada Allah dan berusaha semaksimal kekuatan kita sesuai yang Allah mudahkan, maka Allah akan kabulkan doa kita. Di dalam surat Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang 3 kejadian, 3 doanya Nabi, dan kondisinya sangat mustahil terrealisasi doa tersebut. Yang pertama adalah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Ayub alaihi salatu wassalam terkena penyakit yang sangat luar biasa menyakitkan, dan bertahun-tahun beliau terkena penyakit tersebut. Bahasa kita sekarang, semua dokter angkat tangan, semua rumah sakit angkat tangan, gak ada yang bisa merawat beliau. Ini gak bakal sembuh penyakit seperti ini. Tapi lihat Nabi Ayub, bagaimana sikap beliau. Allah berfirman, wa ayyuba idznada rabbahu anni massaniyad-dhurr wa anta arhamur rahimin. Ingatlah Nabi Ayub ketika beliau berdoa kepada Tuhannya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni massaniyad-dhurr, ya Allah, sesungguhnya aku ini ditimpa penyakit yang luar biasa membahayakan. Wa anta arhamur rahimin, namun aku yakin bahwa Engkau adalah Zat yang maha penyayang. Engkau lebih penyayang daripada istri saya, Engkau lebih penyayang daripada orang tua saya, Engkau lebih penyayang dari siapapun di muka bumi ini. Maka sayangilah saya ya Allah. Maka Allah pun kabulkan doanya beliau. Fastajabna lahu, Allah kabulkan doa Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub pun sembuh dari penyakit beliau. Demikian pula kejadian yang kedua, Nabi Yunus alaihi salam. Kita tahu beliau berdakwah kepada kaumnya, tidak diterima, lalu beliau pun pergi, ya, naik kapal, tenggelam ke dalam lautan, lalu dimakan oleh ikan yang sangat besar. Kalau hitungan kita, nggak mungkin orang selamat. Dimakan paus, dimakan hiu, nggak mungkin selamat. Tapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Beliau tetap minta pertolongan kepada Allah dalam kondisi susah, Pak. Nggak mungkin seseorang selamat, hitungan kita itu. Maka beliau pun berdoa, mengatakan zikir kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah pun kabulkan doa beliau, Allah pun selamatkan beliau, sehingga ikan tersebut menuju kepada daratan, lalu dimuntahkanlah Nabi Yunus alaihi salatu wasalam dalam keadaan hidup, selamat beliaunya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga lagi, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam sudah sepuh, sudah tua. Dokter sudah mengatakan bahwa istrinya mandul, nggak mungkin punya anak. Namun Nabi Zakaria alaihi salatu wasalam tetap minta kepada Allah, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan aku ini dalam keadaan sendirian, gak punya anak keturunan yang bisa mewarisi, ya, yang bisa berdakwah, melanjutkan estafet dakwah ini ya Allah. Ya, bahkan beliau mengadu kepada Allah, ya Allah, fabli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, berikanlah kepada aku,
ya, anak keturunan yang baik, yang soleh. Maka Allah pun kabulkan doa beliau. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Maka kami pun mengabulkan doanya Nabi Zakaria dan kami berikan kepada beliau anak yang namanya Nabi Yahya. Allahu Akbar. Contoh dari para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas tulus dan Allah kabulkan doa-doa mereka. Maka kita juga harus semangat berdoa. Walaupun mustahil, Pak. Dokter sudah memvonis sakit parah, meninggal beberapa hari yang akan datang. Doa aja, minta kepada Allah. Ya, orang sudah memvonis gak bakal selamat, Nabi Yunus tuh mati pasti, dimakan ikan. Tapi lihat, ketika dia berdoa kepada Allah dengan tulus ikhlas, Allah selamatkan. Nabi Zakaria gak punya anak, orang sudah bilang mandul, gak mungkin punya anak orang kayak gitu. Tapi doa kepada Allah, Allah kabulkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW berpesan kepada kita, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Doalah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin pasti Allah akan kabulkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kemampuan dan keinginan yang kuat untuk berdoa kepada Allah dan Allah kabulkan doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperhatikan doa-doa kita. Panjatkanlah doa ini di waktu-waktu yang mustajab, di antara azan dan iqamah, setelah sholat asar di hari Jumat sampai maghrib, dan di sepertiga malam terakhir, di saat hujan turun, di saat kita safar melakukan perjalanan yang jauh, dan di saat-saat kita terpepet. Ini termasuk doa yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya kita jauhi penghalang-penghalang doa. Kadang sebagian orang mengatakan, saya sudah doa Ustaz berkali-kali nggak dikabulkan juga. Anda jangan putus asa, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berapa kali beliau berdakwah, berapa kali beliau berdoa. Dakwahnya saja 950 tahun. Usia beliau panjang, dakwah terus menerus, sambil doa sambil berdoa. Ya, pengabulan doa itu bisa jadi Allah kabulkan sesuai yang kita inginkan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah akan simpan untuk kita di akhirat kelak. Nggak ada yang sia-sia. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hilangkan penghalang-penghalang doa, karena Allah hanya akan mengabulkan doa dari hamba-hambanya yang tulus ikhlas dan meninggalkan hal-hal yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, seseorang yang melakukan perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh, lalu dia doa kepada Allah mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Namun ternyata wa mat'amuhu haram, makanan yang dia konsumsi setiap harinya adalah makanan haram. Wa mashrabuhu haram, minumnya juga haram. Wa ghudhiya bil haram, dia dikenyangkan dan dicukupi dengan hal-hal yang haram. Pekerjaannya haram sehingga dia dapat dari harta-harta haram, menzalimi orang sehingga dia mendapatkan harta-harta haram, dan lain sebagainya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa anna yustajabu lahu, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan. Maka berusahalah untuk berdoa dengan ikhlas, tulus kepada Allah, dan jauhilah sebab-sebab penghalang doa-doa tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa'an min kulli da'.
اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.